Mati tabrakan. Aku mau ningkini. Allahu Aku Akbar. duwe keluar. Sampean pengen Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman para penikmat channel Penelusur Malam. Dan malam hari ini seperti biasanya saya sudah sama Mbah Peng. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi malam hari ini teman-teman kita sudah ada di Pantai Selamaran, Kota Pekalongan. Ya. Dan sebetulnya kita tidak ada niatan apapun, tidak ada tujuan jelek ya Mbah. Insya Allah tujuan kita bagus, memberikan informasi yang baik untuk masyarakat. Terutama biasanya gini Mbah, muda-mudi itu yang kita tahu kalangan masyarakat nih biasanya malam yang pacaran-pacaran pada nongkrong di pantai. Mungkin dengan adanya kita ngobrol seperti ini mungkin akan mengurangi hal-hal seperti itu. Insya Allah ya. Jadi tujuan kita kembali lagi tujuan baik, tidak ada niatan musyrik ataupun syirik Mbah ya. Dan seperti ini teman-teman, konon katanya jajaran pantai utara Pantura, tepatnya di Kota Pekalongan ini ada dua pantai. Yang malam hari ini kita sedang melakukan silaturahmi ya. Dalam kegiatan telusur malam hari ini adalah Pantai Selamaran. Dan di belakang saya tepat ini adalah pantai. Jadi saya duduk di bibir pantai. Ini pas ada di tanggul ya, di tanggul air. Terus ada satu pantai lagi, itu Pantai Pasir Kencana ya. Dan mungkin di sesi lain kita akan coba untuk jalan-jalan ke sana Mbah ya. Tapi gini Mbah, menurut rumor yang beredar di kalangan masyarakat ya, Pekalongan ini terkenal dengan mitos. Saya nggak tahu itu mitos, itu rumor ataupun gosip, saya nggak tahu. Tapi konon kabarnya dari saya kecil sampai sekarang masih beredar kabar bahwa jajaran pantai utara di Pekalongan ini adalah tempat untuk pesugihan. Betul Mbak? Betul. Ini betul. Betul. Dan termasuk pantai ini yang kita sekarang berada. Pantai ini ya. Termasuk pantai. Apakah yang dilakukan itu sama antara pantai di sini Selamaran ini dengan Pantai Pasir Kencana atau pantai Ngebum gitu Mbak? Beda. Soalnya ada dua penjaga. Oh, ada dua penjaga. Ada dua penjaga. Yang di sana ya ada penjaga sendiri, yang di sini juga ada penjaganya sendiri. Kasarnya ada daerah kekuasaan sendiri Mbak. Tapi memang kalau untuk pesugihan itu tepatnya di sini, di Selamaran ini. Pesugihan tepatnya di Pantai Selamaran gitu ya. Jadi mungkin gini Mbah, boleh nggak sih kalau misalnya saya bertanya seperti ini, apa sih yang dilakukan oleh orang-orang yang berniat untuk mencari pesugihan itu biasanya melakukan apa saja Mbah? Langkah-langkah awalnya? Ya cuma perjanjian aja. Melakukan perjanjian. Banyak perjanjian. Jadi kayak kita mau butuhnya berapa juta, berapa miliar, terus dia berani siap hitungannya kontrak berapa tahun gitu. Jadi kontrak biasanya kalau di sini tuh kontraknya 2 tahun. Jadi kalau 2 tahun itu nggak bisa bayar atau nggak bisa membalikan, dia minta ganti. Minta ganti dalam arti minta gantinya seperti apa Mbak? Ganti tumbal. Tumbal manusia. Dan konon yang saya dengar tumbal itu biasanya dari kalangan keluarga. Itu dulu.
Kalau sekarang? Kalau sekarang bebas. Sekarang di mana aja, mau cari tumbal di mana aja sekarang bebas. Seperti itu Mbah. Seperti Ya? itu, nggak harus keluarga. Kalau misalnya Mbah, saya bertanya seperti ini. Karena ada di masyarakat ini yang ada dua nih yang mereka pakai biasanya dalam dunia bisnis, jualan dan lain sebagainya. Satu pesugihan, satu penglaris misalnya. Ini apa sih Mbah yang membedakan antara penglaris dan pesugihan? Kalau pesugihan itu kan berupa uang, itu berupa modal. Jenengan mau masuk ke sini, berarti jenengan itu butuh modal. Langsung dikasih uang buat modal. Lah kalau soal pelaris itu berarti ada rewang, sebangsa jin. Ada yang bantuin? Ada yang bantuin, ada yang nyedot rezeki gitu. Itu biasanya bantuannya jin. Nah, sekarang gini Mbak, apakah pesugihan dan penglaris ini dalam kategori yang sama kalau menurut agama Islam? Sama maksudnya gimana? Boleh atau enggak? Boleh gitu? atau enggak? Ya enggak boleh. Yang jelas enggak boleh. Dua-duanya? Dua-duanya enggak boleh. Terus yang diperbolehkan dalam Islam, misalnya ada orang pengen punya usaha biar usahanya ramai, misalnya nih Mbah, ya sekarang kita kasih informasi, pengen usahanya ramai, bisnisnya bertahan jalan. Karena kan kalau kita tahu bahwa di Islam itu kita diajarkan yang namanya tawakal. Tawakal itu adalah berserah sepenuhnya kepada Allah setelah kita melakukan ikhtiar dan doa, gitu loh. Nah, kalau yang sesuai dengan yang diajarkan di agama Islam, yang diperbolehkan yang seperti apa sebetulnya? Sebenarnya yang diperbolehkan ya kita harusnya menurut syariat yang diajarkan oleh Islam. Contohnya kita memperbanyak sholawat, itu bisa menambah rezeki kita. Insya Allah. Sholawat, sering berjanji, Insya Allah Bismillah. Berjanji, sholawat, gitu ya. Sering baca sholawat Atau manakib. Gitu ya Mbak ya. Jadi kalau yang penglaris yang menggunakan bantuan jin itu masih dalam kategori syirik, musyrik, karena itu kategorinya sudah menyekutukan Allah, gitu ya. Dan tapi sekali lagi ya Mbah ya, kita hanya membagikan informasi, segala sesuatunya ada di tangan pemirsa, ya. Kami tidak di sini kami bukan bertujuan untuk memberikan menggurui tidak sama sekali. Kita hanya mencoba membedah apa sih sebetulnya yang dilakukan. Nah, kalau biasanya apakah ada Mbak? Terus gini loh, mungkin kan masyarakat bingung nih. Ketika melakukan kontrak, ya orang yang melakukan kontrak, misalnya si A ini melakukan kontrak untuk melakukan pesugihan, dia akan menerima uang. Ya, itu terima uangnya secara langsung. Mungkin di pinggir pantai atau mungkin melalui juru kuncinya, dan nanti proses pengembalian uangnya seperti apa gitu. Iya, itu ada juru kuncinya. Ada juru kuncinya. Ada juru kuncinya. Tinggal kita sepakat, temu yang punya lahan, temu yang jaga sini, deal dengan persyaratannya. Ya udah dia pulang, ntar berapa hari lagi langsung nemuin penjaganya, ya udah. Jadi uangnya pun ada perantara gitu. Ada perantara, juru kunci. Kata lainnya juru kunci mungkin ya. Dan mungkin pengembaliannya pun seperti itu. Lewat juru kunci. Dan menurut saya nih Mbak, sekarang kan zamannya setan kredit Mbak. Ya. Apakah di pesugihan itu mengenal kredit atau mungkin pengembaliannya harus full? Langsung? Enggak. Itu kan berarti kontrak kan 2 tahun. Ya. Berarti setiap bulan kita sanggup bayar berapa gitu. Yang penting dalam 2 tahun, misalnya kontrak 2 tahun, pinjaman sebesar 1 miliar. Yang penting 2 tahun itu 2 tahun itu lunas. Berarti sebetulnya tumbal tersebut bukan merupakan syarat utama, Mbak. Karena kan tadi Bapak yang bilang tumbal itu akan dikorbankan ketika si peminjam ini tidak mampu mengembalikan uang dalam masa kontrak. Dalam masa kontrak. Berarti kalau bisa mengembalikan dalam waktu kontraknya tersebut, misalnya 2 tahun, uangnya kembali full, nggak perlu ada tumbal dong? Nggak perlu. Tapi yang saya pelajari di sini nggak ada yang bisa mengembalikan. Tidak ada yang bisa mengembalikan. Uangnya itu nggak bisa berputar. Gitu. Ya pasti mempunyai tumbal. Gitu. Terus setelah dikasih tumbal, ya utang itu lunas. Setelah dikasih tumbal, utang itu lunas. Dan akhirnya akan ada satu pola
dari sang peminjam ini, dia akan merasakan enak, saya pinjam uang 1 miliar atau 5 miliar, ya kan, saya nggak perlu ngembaliin, saya cuma tinggal ganti tumbal, dan gitu itu nggak aja. perlu dari keluarga. Nggak perlu dari keluarga, siapa saja. Akhirnya akan membuat orang itu ketagihan dong. Pasti setelah 2 bulan habis nggak bisa nyaur, kita pasti ambil lagi. Dan itu diiyakan, Mbak. Diiyakan. Dan gini, ada nggak sih batasan nominalnya maksimal berapa miliar? Kalau di sini berapa triliun? paling sedikit 1 miliar. Paling sedikit, Paling sedikit 1 miliar. paling besarnya tak terhingga. Tak terhingga. Dan itu gini, tumbal 1, 2, 3 itu dipengaruhi dari besar kecilnya pinjaman tersebut atau tidak, Mbak? Enggak. Pinjam berapapun ya tumbalnya. Tumbalnya segitu, Tapi kan mungkin orang yang pertama kan tahunya kan 1 miliar dulu lah, kayak gitu. Sebenarnya langsung banyak aja nggak apa-apa. Seperti itu, Mbak, ya. Tapi perlu digarisbawahi. Ya. Perlu digarisbawahi. Ya sebenarnya malu kayak gini itu pingin mempunyai teman ntar di akhiratnya, gitu. Jadi kita itu akhirnya nggak bisa masuk ke dalam apa yang kita perbuat, gitu. Amal ibadah kita itu nggak bisa diterima. Karena akhirnya kita sudah menyekutukan Allah. Sudah menyekutukan Allah. Gitu ya. Jadi ya gitu. Bahwasannya Allah sudah menyuruh atau mengutus malaikat Jibril untuk membagikan rezeki di muka bumi ini, tapi akhirnya orang-orang ini melakukan jalur pintas. Dengan kata lain menyekutukan Allah, gitu ya, Mbak, ya. Jadi kalau boleh mau ngomong mungkin lebih baik cari sesuatu yang sesuai syariat. Sesuai aja, insya Allah. Ya, Bismillah. sesuai Perbanyak syariat. sholawat aja, insya Allah. Bismillah. Apapun yang kita mau, insya Allah. Bismillah. Perbanyak sholawat aja. Oke, teman-teman, itu mungkin sedikit ya kita ngobrolin mengenai kondisi pantai, terus keadaan di sini dengan rumor yang ada di kalangan masyarakat yang beredar mengenai pesugihan di pantai utara Jawa, tepatnya di Kota Pekalongan. Karena memang Pekalongan ini sangat-sangat kenceng sekali atmosfer, bahkan isu yang beredar mengenai pesugihan. Dan pertanyaan terakhir saya, Mbak, apakah di Kota Pekalongan ini pesugihan hanya melalui jalur pantai atau ada jalur yang lain? Ada jalur yang lain. Contohnya? Ada jalur yang lain. Kalau di Pekalongan itu ada jalur yang lain. Contohnya kalau kita berani semedi, di itu daerah Kandang Serang, tepatnya di Watu Ireng. Watu Ireng Kandang Serang. Watu Ireng Kandang Serang. Pernah dengar saya. Nah, itu tempat semedi juga. Bisa untuk pesugihan juga di sebelah sana. Sebetulnya akhirnya kalau saya boleh garis bawahi, pesugihan ini dengan kata lain adalah melakukan kontrak atau kerjasama dengan jin. Dengan jin. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Itu mungkin sedikit ya edukasi tentang apa yang ada di kota ini, teman-teman. Sekali lagi, kita tidak ada tujuan menggurui, kita tidak ada niatan musyrik atau mengajarkan sesuatu yang tidak baik, bukan ya. Malah justru tujuan kita memberikan sesuatu informasi yang mungkin akhirnya selama ini teman-teman dengar, oh ternyata iya bener ada, tapi mungkin ada yang beberapa yang salah, Mbak, karena rumor yang saya dengar orang yang ambil pesugihan itu ya harus kasih tumbal gitu kan. Jadi ternyata tadi kalau bisa ngembaliin ya nggak usah pakai tumbal. Tapi kalau di sini tadi pasti tidak akan bisa mengembalikan gitu ya. Gitu, oke. Dan gini, Mbak, kalau saya boleh tanya, apakah ada daerah-daerah khusus di pantai ini di mana tempat melakukan perjanjiannya atau harus lewat juru kuncinya, Mbak? Tetap sebenarnya ada pintunya di sini, ada pintunya. Pintu untuk menuju ke pantai sana, ke laut sana itu ada kerajaan, di tengah sana ada kerajaan. Ada kerajaan. Ada kerajaan. Tapi itu tetap, bisa percaya atau nggak percaya. Ya. Itu di sana itu ada pembuatan apa kayak kerajinan batik. Di sini, Mbak. Di sini ya ada kerajinan batik. Mungkin ya orang-orang tua dulu itu sering ada yang kerja di sini tuh banyak. Kalau sekarang nggak tahu. Ada yang kerja di sana, ada yang kerja. Nah, ya sama seperti kita, berangkat jam 8, ya pulang jam 4. Ya, oke, kalau seperti itu. Jadi dulu juga saya sering apa ya melihat aktivitas, memang kalau pagi ada
segerombolan orang yang naik sepeda ke arah utara, tapi kita nggak tahu bermuaranya di mana. Mungkin itu ya yang Mbah Peng maksud. Ternyata ada kehidupan juga ya, ada kehidupan juga. Ya, mungkin itu dulu ya Mbah Peng untuk obrolan kita malam hari ini mengenai Pantai Selamaran dan aktivitas pesugihan ya di Pantai Selamaran ini. Dan seperti biasanya mungkin Mbah, mungkin kita nanti bisa jalan-jalan, Mbah Peng bisa kasih tunjuk ya di sorry banget, sumpah, astagfirullahaladzim. Ini lampu ya, dan di sana gelap banget, tapi saya lihat terang ada yang lari. Coba. Serius. Ini kalau kita pakai logika, mata saya tuh nggak bisa lihat tempat gelap, tapi di sana terang banget dan saya lihat ada yang lari. Oke lah, jadi kita akan jalan-jalan Mbak ya. Kita akan keluar tempat mana aja yang mungkin menjadi tempat paling ngeri, paling angker ya, paling ekstrim. Dan seperti biasanya teman-teman, nanti kita akan melakukan uji energi, dan malam hari ini sudah ada beberapa relawan yang akan mencoba uji energi. Nah, bagus. Ya. Siap. Sekali lagi kami dari tim penelusur malam ya. Jalan tidaknya penelusur malam tentunya berkat kerjasama dari teman-teman penonton ya. Jangan lupa sharing ya, bagikan video ini ke teman-teman, ke saudara. Ini semuanya murni edukasi. Like, komen, dan subscribe tentunya. Yang nyupang orang lain, yang jadi korban orang lain, gitu Om. Dan jadi yang jadi korban itu minta tolong, minta dibersihkan, itu disempurnakan, disempurnakan. Gitu ya Mbak. Banyak yang minta tolong di sini, tolong. Banyak sekali yang minta tolong. Dan ini kita terus Mbak jalan ke sana ya. Terus jalan ke sana ya. Jadi kita coba jalan ini ke arah timur ya. Seperti biasanya, sorry teman-teman karena memang terlalu peka, terlalu sensitif istri Mbah Peng ketika berada di tempat yang energi negatifnya begitu besar, dia ada sedikit kontraksi pasti ya. Dan kata Mbah Peng tadi, kalau yang punya indera keenam pasti akan tahu. Assalamualaikum. Indri. Mas. Assalamualaikum. Tolong. Neng opo sampean? Sama neng opo? Neng opo sampean? Ditaleni. Kita taline ya. Yes. Terus sama neng opo? Sama neng opo? Sama neng opo? Aku pengen meruh keluarga aku. Lah sama sing ndi? Aku mau ning kene. Hari ini ning ndi sampean? Oh, desa. Allahu Akbar. Sama sing mati tabrakan. Hah? Mati tabrakan. Aku mau ning kene. Allahu Aku Akbar. duwe keluarga. Sama pengen Bali. Tak balekke ya. Bali ya. Berarti tabrakan ning desa. Melas ya. Apa sama jenenge? Jenenge sapa? Jenenge sapa sampean? Sampean jenenge sapa? Sampean jenenge sapa? Oh iya aja dipadangi. Sampean jenenge sapa? Sampean jenenge sapa? Tak tulungi, wong arep tak tulungi ya. Maisarah. Umure pira sampean? Umure pira sampean? 30 tahun. Ya Allah. Anak sama ya cilik. Insyaallah anak sama sing ngrawat ya. Anak sama sing ngrawat. Tak sempurnake ya. Ya. Tak sempurnake ya. Kamu ora betah ning ngene. Aku capek. Oh, kan kerja terus. Oh. Leren. Maesarah jenenge. Nek leren. Heeh.
nek leren dicambuki. Disebleki kae. Melas temen sampean. Ya Allah, ya wis suruh. Ireng kabeh ya melas ya. Ya Allah. Ya wis sampean tak sempurnake ya. Muslim sampean. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo karo direwangi yo ora ketamen telu yo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku njaluk iki relawan tulung gotong iki. Pripun? Iki jalur apa jatuh gotong gotong iki? Dan iki sing iki. Kene. Iki sijine sing itu. Iki meneng tengah. Kene masih palane niku lho. Adepe ana wadepe ana kabeh, wadepe ini. Yuk gotong. Gotong. Wadepe ngulon ya. Wadepe ngulon sampe. Pada desa mau ya. Allah. Hati ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Ya muga-muga dadi Mbak Maisarah ya. Muga-muga bisa sempurna. Amin Allahumma amin. Insyaallah bismillah. Antep Mas ya? Itu memang jasad. Yang di bawah jenengan ki ya mayit. Antep ya. Jujur. Antep ya. Jujur. Alhamdulillah. Iki berarti mau sikil Pak Mas. Jenengan sikile. Nah, sok rada enteng soalnya. Tengah, Paling antep kono saya. Antep Mas ya. Insyaallah. Bismillah. Perasaanmu piye Ndu? Ya antep. Hah? Antep. Penjelasannya apa, Ndu? Antep. Antep tenan, Ndu. Hah? Antep. Serius lu? Serius. Yang tidak salah menjadi korban. Iya betul. Ya Iya. ini jadi kita. Jadi yang dewe kudu nulungi wong akeh. Tapi sebenarnya nek misalnya itu kan berarti korban itu termasuk tumbal atau apa itu Mas? Itu tumbal. Tumbal gitu. Tapi kan tumbal bukan tumbal dari orang yang mengambil kesugihan. Oh bukan. Beda lagi gitu. Berarti Memang orang beda. nggak salah jadi tumbal gitu. Seumpama jenengan sugih. Jenengan mempunyai pembantu. Lah itu yang dikorbankan pembantunya jenengan. Berarti itu termasuk dari kontrak sing pesugihan itu atau bukan? Iyalah. Masuk. Tapi bisa diselamatkan. Alhamdulillah baru ini. Nah, misal berarti itu mereka istilahnya berarti kan kontrak sama pihak yang ngasih pesugihan tuh, yang pesugihan itu. Lah itu kontraknya itu berarti dalam arti kalau sudah meninggal, itu kan si korban itu kan berarti meninggal. Kalau tadi infonya kan bekerja di sana. Lah itu secara itu rohnya itu gimana? Rohnya yang kerja. Oh ya, rohnya. Kalau jasadnya kan udah dimakamkan. Sudah dimakamkan, rohnya kerja. Nah itu kalau sebenarnya gini Mas, seumpama berarti tadi kan umur 30 tahun. Lah si Fulan itu harusnya meninggal dalam usia 60 tahun. Berarti dia masih ada umur dari Jatah Allah 30 itu ya? berarti 30 tahun. Berarti yang 30 tahun itu di sini ngabdi. Nah, Padahal itu dia nggak salah. betul. Dan 30 tahunnya itu ngabdi apabila contoh misalnya kita berniat untuk menolong gitu. Itu kan berarti mungkin belum genap 30 tahunnya. Nah, itu antara kita yang menolong sama pihak yang memberikan pesugihan itu gimana? Nggak ada urusan. Nggak ada urusan, nggak masalah berarti ya. Kalau si pesugihan udah ngasih korban, ya udah Selesai. Urusan dia kerja urusan dia sama sini apa udah enggak, selesai. monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jiko sing enak, Mbah. Ora iso jiko, lan ngapa sikile sampean?